في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Kulhu, nah itu kulhu udah termasuk Quran yang paling utama itu. Boleh diulang-ulang kulhu. Sebab satu kulhu 4 ayat kali 10 udah 40 ayat. Kalau baca 10 seputar tasbih 100 ya udah 400 ayat kita baca itu kulhu. Jadi yang nggak bisa panjang baca Quran, baca yang pendek saja itu. Jangan di dunia kita tempuh buat hidup, makan, minum, apalagi artinya kayak seperti makan, minum, tidur, sama apalagi yang kekurangan. Jadi nggak mau sholat, kalau nggak sholat ini nanti di akhirat apa harapannya? Sebab di akhirat bakal ditanya mula-mula masuk dalam alam kubur, kamu sholat enggak? Ditanya itu paling mula-mula. Dikatakan awwalu ma yuhasabu bil abdi yauma mautihi as-sholatu. Awal mula-mula akan diperiksa, ditanya orang yang mati dalam kubur yaitu sholat. Jadi penting sholat, biar makan sedapatnya, asal sholat jangan ditinggal. Syukur-syukur makannya sempurna, kenyang, launya enak, apalagi sholat itu lebih diutamakan gitu. Itu yang ketiga, baca Quran. Kemudian yang keempat, kasratut tasbih, banyak baca tasbih. Siapa yang banyak baca tasbih? Apa itu tasbih? Ya baca ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu setengah baru. Kalau ditambahin la haula wala quwata illa billah itu baru pol. Yang mana walaupun sampai Allahu akbar diulang-ulang udah besar pahalanya. Jangan lagi sampai Allahu akbar dengan yang pendek subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ulama fikih tambahin ujungnya astagfirullah, begitu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, diulang-ulang. Itu yang menjadi selamat dari siksa kubur. Jangan malas-malas di dunia. Yang lain kita rajin, cari nafkah rajin, cari makan rajin, cari istri rajin. Ingin punya anak yang udah punya istri rajin deket, mudah-mudahan. Nah ingin naik juga sholat mesti rajin, baca
Insya Allah Pak Ustadz. Dek, baca takbir rajin walaupun nggak banyak, sedekah puji rajin walaupun sedikit. Yang mudah-mudahan 4 macam ini kata Nabi, bahadihi yukrimus qabrahu wa yuwasi'uhu. Inilah yang bakal membebaskan merdeka dia di alam kubur, nggak ada berseksa, dan menjadi luas kuburannya. Itu 4 macam tadi. Tapi kata Nabi, wa yajtaniba arba'at asya, jauhkan yang 4 perkara. Itu disuruh jauhkan, jangan dikerjain. Apa itu yang 4? Yang pertama al-kadibu, jangan rajin bohong, rajin dusta, jangan. Kita di dunia ini bukan disuruh dusta, disuruh berbuat baik, benar itu. Yang kedua al-khianatu, jangan nyeleweng, jangan nyimpang, jangan khianat, benar-benar jujur kita itu. Yang ketiga yaitu an-nadima, jangan menyebarkan kata-kata fitnah yang jadi bermusuhan, yang jadi bermarahan, itu jangan omongan ditebarkan itu. Yang keempat al-baulu la yastabri'uhu, kalau kencing kita jangan cuma kencing selesai udah mesti didehem-dehemin dulu nih laki-laki. Kalau perempuan diurut dari atas ke bawah pakai 2 jari kan, jempol sama telunjuk itu kalau perempuan. Kalau sambil dehem tapi urut dehem, urut dehem. Kalau laki batang bawah itu disuruh urut dehem. Kalau udah dehem 3 kali baru istinja bersih. Itu yang jadi selamat dari siksa kubur. Mudah-mudahan saja 4 macam ini nanti baru saya tambahin lagi pada waktu yang kesempatan yang lain. Lebih kurang mohon maaf. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 22 waktu Indonesia. Iya belum, dia minta tungguin. Dia belum mandi, masih saya baru bangun tidur. Kayaknya dia belum mandi ya, Iya. Emang orang tidur masak. وأزواج وذريته وأجمتان ومن أمه إلى يوم القيامة وبجانب والمرسلين والملك المقربين ثم بالكبار الأولياء والشهداء والعلماء والملائكة والصالحين ولهذه النية ولكل نية صالحة جامة جاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Khawfun alaih. Bismillah amanna billah wa ma yu'min billah la khawfun alaih. Subhanallah, azzallah, subhanallah, jallallah. Subhanallah, azzallah, subhanallah, jallallah.
Subhanallah ya Azallah, Subhanallah Jalallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Hitungannya, bilangannya, orangnya ada sekian. Tapi udah mundur, saya bilang kalau tahu dia mundur dari awal, saya kasih tahu ke orang. Karena saya nggak tahu siapa yang ikut mundur. Katanya di Rawa Bangke, Rawa Bunga ada 4 orang mundur. Di Gading Raya ada 2 atau 3 orang mundur. Saya bilang kalau saya dikasih tahu, saya bilang soalnya dia nggak tahu sih. Kalau ziarah itu bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan bukan seperti ini, kita lebih enak senang-senang kali. Barangkali ke puncak, barangkali jalan-jalan. Nah kalau kubur ke kubur bukan jalan-jalan namanya. Kita benar-benar ingat dikatakan di sana oleh Nabi itu, guru silakan ziarah, kata Nabi. Fa inna ziyarata tatudakirul maut. Ziarah itu bakal ingat kita bakal macam yang kita ziarahi, ya kita bakal mati. Tapi saya lihat dalam kitab hadis maupun Quran, orang ziarah itu dijamin oleh Allah, dijamin rezekinya, dijamin perbuatan kerjaannya. Amin. Apalagi dianya ibadat, apalagi. Dari itu mudah-mudahan saja yang hari ini entah untuk umur saya apa hari terakhir saya ziarah ini saya nggak tahu. Janganlah Kiai, namanya tentu- panjang umur Kiai. Tentu berkesan nih omongan saya kalau terakhir hari ini saya ziarah. Kenapa? Karena bisa ngomong yang pernah ikut nanti kalau saya nggak ada. Tahun kemarin saya masih ikut Pak Haji Saroni, benar-benar dia. Sekarang udah nggak ada dah, kata dia. Saya bilang ya, kullu nafsin kan dha'iqatul maut. Semua yang hidup di dunia akan merasai mati. Mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, bakal mati. Siapapun orangnya, mau kaya, mau miskin, mau apapun di dunia, tetap bakal mati. Nah sebelum mati, kita cari bekal. Insya Allah. Bekalnya pertama kata Nabi, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku artinya peliharalah, jagalah engkau punya diri dan engkau punya anak istri dari dimakan api neraka, jagain. Kalau kita kan walaupun belum lihat neraka, baru cerita dalam Quran hadis, udah kita pikirin. Kenapa? Ya Allah, Allah bikin negeri di akhirat cuma 2, surga sama neraka. Saya baca beberapa kitab, surga tempat orang soleh, neraka tempat orang toleh. Jadi ada soleh pakai sot lamha, soleh. Kalau toleh, tok aja ditukar. Tok lam ya ha toleh itu. Bandingannya ya begitu. Bila mana orang salah kata, lu toleh lu, berarti orang cilaka, orang binasa, orang lacur, kata lain, orang yang rugi, itu sok toleh itu. Kalau soleh tentu orangnya
mau ibadat, Amin. mau kalau ada majlis salim, majlis taklim, Amin. dengerin apa tausiah nasihat agama. Lama makin baik, makin bagus itu. Kalau kita nggak bisa sama yang besar majlis salim, yang kecil aja dulu kita cari di mana ada orang ngajarin ngaji itu. Kita benar-benar perhatikan. Nah kalau kita udah sholat ibadat kita kerjain, majlis taklim walaupun seminggu sekali kita datang misalnya, ini yang dikatakan orang soleh. Orang soleh ini dipelihara, dijaga oleh Allah. Jangan sampai dia dimakan api neraka, apanya pun dijaga itu. Kalau orang yang nggak ibadat, nggak tahu agama, masa bodoh agama, masa dia nggak pikiran sama agama. Yang penting hidup aja yang dipikirin di dunia. Padahal di dunia ini hidup bukan enak, banyak capek, banyak pikiran, banyak urusan, banyak sibuk segala apapun di dunia. Tapi kalau kita biar sibuk, biar capek, kalau kita cari akhirat di dunia, bakal besok meninggal dunia, kuburan kita bukan jadi liang neraka, jadi Amin. liang taman sorga. Amin. Rodotan min riyadil jannah, taman sorga berikut sorganya bakal diberikan. Amin. Nikmat Allah itu. Saya yakin betul-betul Allah. Bawa ikan ya? Dia kan laut. Oh, banget sih bapak. Numpang ikan di kolamnya di ikan bakar. Kembali menaiki kendaraan beca. Tadi di mana? Kudus naik beca. Sekarang di Tuban. Tuban beca kembali. Foto saat kita ngebut ya. Aku tadi muat ya. Mau ziarah ke Tuban. Naik beca. Halo Po, apa kabar? Biar lagi. Tuh Pak.
Gedung Hotel kemarin. Iya, ya udah ntar pulangnya. Awas motor. Halo guys, saya mau ke makam Sunan Bonang di Tuban. Poice, ibu. Mana lagi teman kita? Di depan. Assalamualaikum. Di Pondok Napa itu. Yang di Pondok Napa ya. Izin Pak Sun. Halo, halo ibu. Ini museum khusus untuk Sunan Derajat. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita yang kita tuju ini diberi keselamatan oleh Allah, juga diberi keuntungan dunia akhirat. Amin, amin. Hadirin, Allah sudah benar-benar ibarat orang nakar beras, ditakar udah kita bersama. Kenapa? Karena Allah tahu kita punya niat dari rumah, mau menuju ziarah, mau dekat kepada kuburan aulia, wali-waliullah. Tentu dalam perjalanannya saja malaikat sudah benar-benar bersiap melindungi kita. Amin. Dan Amin. itu kita jadikanlah diri kita diri yang betul-betul tahu diri, kata Nabi. Tahu diri bagaimana? Karena orang yang tidak tahu diri, dia dikasih sehat, dikasih enak makan, enak minum, enak tidur, tapi nggak ada pikiran kepada
Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberi sehat dia, Allah yang memberi rezeki dia. Nggak ada pikiran, itu orang yang nggak tahu diri. Tapi insya Allah kita semua yang hadir di mana perjalanan ini bis, tentu orang yang tahu diri. Amin. Insya Allah. Insya Allah Allah. katakan wal asri, demi masa ke masa. Artinya demi masa ke masa, waktu ke waktu. Jika Allah katakan pakai demi masa ke masa, waktu-waktu, tentu kita akan diberi waktu. Waktu tidur ada diberi, waktu makan ada, waktu Alhamdulillah. pergi bepergian kemana ada, Alhamdulillah. dia sempurna sesempurnanya ada diberi waktu kita. Amin. Maka waktu inilah waktu yang sangat berharga. Kenapa? Sebab kita nggak bisa bikin tahu ndak kita nih dari pagi sampai sore bakal apa di diri kita. Kita nggak tahu sama sekali. Tentu kita serahkan penuh kepada Allah. Allah yang mengatur diri kita. Terusin. Terusin. Iya. Yang mana Allah bilang tadi innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia di dalam kebanyakan masa ke masa, waktu ke waktu banyak kerugian. Rugi yang mana yang disebut oleh Allah? Tentu rugi yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan rugi ya tentu nggak mau manusia. Betul. Rugi mundur dia. Karena nggak kelihatan, jadi manusia nggak terasa jadi orang rugi itu. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Allah katakan innal insana lafi khusrin, yang tidak rugi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali hamba Allah manusia yang tidak rugi yang beriman Amin. dan yang betul-betul mau melaksanakan berbuat amal soleh. Amal Amin. soleh apa sih? Amal soleh kalau di dunia nggak kehitung banyaknya. Tapi yang kita bisa saja kita tahu, kita kerjain. Yang kita belum tahu, kita mohon nama Allah agar kita tahu. Yang belum kita bisa kerjakan, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik bisa mengerjakan. Amin. Macam contohnya, orang ibadat sholat itu bukan segampang saja, gampang dikerjain saja itu. Kalau bukan dari Allah punya hidayah taufik. Kalau Allah belum berikan dia hidayah taufik, tentu belum berasa dirinya dalam keadaan belum taat sama Allah. Sebab kalau udah taat sama Allah, bawahnya kita punya diri seperti orang ada hutang tertagih terus-terusan kayak begitu. Kenapa tertagihnya? Kita udah sholat misalnya subuh tadi pagi, nanti datang zuhur kita ingat lagi, wah mesti sholat zuhur, ayo. Itu kan seperti tagih itu. Padahal Allah sih nggak nagih, cuma diberi perasaan kita. Oh kita sholat lagi zuhur, zuhur selesai, nanti datang asar, ketemu lagi rasanya ini belum sholat asar, pikiran lagi kita. Itu orang yang beramal soleh selalu berpikiran. Kalau nggak beramal soleh, pikirannya nggak ada perhatian kepada sholat. Kayaknya sholat dia sholat, nggak ada pikiran. Tapi kalau dia ada punya diberi hidayah taufik oleh Allah, dia bakal beruntung, dia ada pikiran. Saya mesti ibadat, saya mesti sholat. Orang ibadat, sholat dan lain-lain
kebaikan apapun yang Allah anjurkan, ya Allah Rasulullah anjurkan, semua disebut amal soleh. Jadi amal soleh inilah yang menguntungkan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak rugi, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Itu yang rugi jadinya gara-gara punya cucu. Dulu saya masih anak-anak saya kecil, kata bilang istri saya, kamu udah sholat belum? Belum sholat. Ini anak sambil jaga, biarin. Ya taruh, jangan di atas di tanah. Saya bilang dia mau mati, biarin dia mati. Saya bilang gitu. Ayo bayang. Gitu. Biarin anak mati, nggak apa-apa. Biarin cengeng, biarin nangis. Iya. Yang penting sholat. Gitu. Nah ditaruh di dekat sholatnya. Itu saya beri, saya pesan benar-benar. Kenapa? Allah tahu kalau kita hargain perintah Allah, Allah jaga tuh. Semua apa urusan kita digampangin urusan. Kalau kita benar-benar hargain perintah Allah, tapinya kalau disepelekan perintah Allah, ya udah mungkin sibuk, mungkin repot, mungkin cucu cengeng, mungkin aduh rupa-rupa datang datu setan godaan itu. Itu kalah sopa tak lamun laulat apa? Summa kalah sopa tak lamun kalah lau tak lamuna ilma yakin la tarawun. Kamu kalau dikasih keyakinan betul-betul dapat kamu tahu di dalam alam barzakh kubur ada neraka jahim. Itu neraka jahim maknanya panasnya meluap. Jahanam berkobar. Kalau jahim kelihatannya kayak adem tapi panasnya lebih-lebih itu. Itu neraka jahim itu. Sumala tarawunaha ainal yakin sumala tus'aluna yauma idzin anin na'im. Sungguh bakal kamu ditanya itu latus aluna. Yauma izin hari kematian ditanya. Yauma izin anin naim dari nikmat yang kita laksanakan di dunia, yang kita diberikan di dunia bakal ditanya. Berapa kamu dapat rezeki? Ditanya. Berapa kamu punya kekayaan? Ditanya semua. Ya, mudah-mudahan rezeki kita, kekayaan kita, sehat kita di dalam redonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Jayakara. Ya. Nyebrang doang sih emang. Ya udah nggak usah.
Main aja mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma Nggak apa-apa. Saya bawa. Subhanallah cakep banget. Dari Lombok ke sini nih, ke Kolong. Ya. علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد tambah tahu insyaallah. Yang mana tadi yang membawa Ratibul Haddad yaitu Ustadz Haji Maulani namanya. Bapaknya bin Haji Tabroni. Jadi Ustadz Haji Maulani bin Haji Tabroni. Haji Tabroni bapaknya bin Solihin. Solihin bapaknya Miran. Nah, ntar ketemu sama turunan saya juga sama. Saya namanya Haji Saroni, bapaknya Guru Muhammad. Jadi Haji Saroni bin Guru Muhammad. Guru Muhammad bin Miran. Nah, itu sama yang tadi. Satu kakek. Solihin bin Miran, Guru Muhammad bin Miran. Itu kakak adik. Iya. Sekandung, sebapak, seibu itu. Alhamdulillah, rupanya udah tulisan Allah, catatan Allah. Nanti kalau kamu jadi manusia, kamu bakal memimpin, membawa kemaslahatan masyarakat yang diperlukan, yang benar-benar merasa senang baca ratib, ikut bersama, insya Allah. Sekarang mau dengar nasihat, insya Allah. Barangkali ada nasihat yang baik, kita terima dengan baik. Kalau nasihat ada yang kurang baik, anggaplah kebodohan diri Haji Sa'roni. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tambah sedikit, ini tambah sedikit. Kalau barangkali, ini barangkali ada seorang janda, ada ingin banget punya suami, ukurannya sedang, tua banget, nenek-nenek tidak, muda banget, insya Allah jangan sampai terlalu muda. Saya pengen kawinin, saya punya ponakan Haji Ustadz Maulani, saya mau kawinin. Kenapa? Karena dia udah menduda lebih kurang 7 tahun apa 5 tahun kalau dihitung. Jadi belum punya istri lagi yang sesuai. Tapi kalau yang dia masih punya pilih, mana kiranya yang sesuai. Belum dapat Allah. Kenapa pilihan Allah? Sebab Allah memberikan iman Islam enggak sembarangan. Dia benar-benar pilih hambanya. Mana yang cakep beriman, mana yang bisa beragama Islam. Alhamdulillah dipilih benar-benar kita.
Yang nggak dapat pilihan Allah disebut namanya kafir. Kenapa? Sebab nggak beriman, nggak beragama Islam, kafir namanya. Siapapun dia ngaku agamanya, agama Konghucu, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama apa lagi itu? Saya nggak hafal nama agama. Itu semua selain Islam kafir semua. Ini orang kafir sebetulnya ancaman Allah. Cuman dia nggak tahu diancam. Ancaman Allah bagaimana? Kata Allah, innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah. Holinya pihak belum baca. Yang artinya sesungguhnya orang kafir, orang musyrik yang menduakan Allah, dibilang Tuhan ada dua, apa Tuhan patung dan sebagainya, itu namanya musyrik itu. Dia itu diancam Allah, innalladzina kamul musyrikin fi nari jahannam, bakal ditaruh tempatnya neraka jahanam. Itu udah di dalam Quran udah ditulis itu. Di surat Lam Yakunil, siapa yang hafal ada itu. Bakal ditaruh di dalam neraka jahanam begitu meninggal dunia, nggak pakai ditanya, nggak pakai dipersulit lagi, dia diseret aja ke neraka itu, orang kafir itu. Maka kita untung, kalau kita beruntung, mudah-mudahan kita pelihara, jaga diri kita yang sebaik-baiknya. Jadi innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka, nggak akan diangkat kapanpun. Terus sepanjang-panjangnya masa kiamat, sepanjang masa akhirat. Akhirat nggak ada umur kayak dunia, dunia bisa habis. Kalau akhirat nggak, hidup terus, kekal terus itu. Maka dari itu kita beruntung. Nah kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang seburuk-buruk makhluk. Tuh orang kafir udah buruk, dianggap benar-benar sama Allah dia seburuk-buruk makhluk. Nah bagaimana orang yang beriman? Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman, yang benar-benar tahu diri, mau melaksanakan amal soleh, apa yang Allah perintah, apa yang Rasulullah Muhammad perintah, dikerjain yang dia bisa, yang dia sanggup. Itu perintah Allah. Kalau emang sholat nggak bisa ditawar tuh 5 waktu, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Itu perintah Allah. Kalau perintah Nabi masih bisa ditawar, masih bisa berubah. Itu perintah Nabi. Jadi perintah Allah nggak bisa dirubah itu. Nah dari itu orang yang beriman dikatakan oleh Allah, ulaika hum khairul bariyah. Itulah makhluk yang sebaik-baik makhluk yang ada di mana dunia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Allah. Allah pilih kita orang yang beriman, yang beragama Islam. Tentu kitalah orang yang dikatakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Alhamdulillah. Bagaimana kalau mati orang yang beriman? Bagaimana mati kalau orang yang beragama Islam? Bagaimana mati kalau orang yang taat sama Allah? Kata Allah, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Abada, ada abadanya itu. Yang artinya orang yang beriman itu balasannya yaitu surga yang bernama Jannatun Naim. Jannah maknanya surga, Naim yang penuh nikmat. Nikmat apa saja di dalam surga Jannatun Naim, nggak ada pakai beli, nggak pakai ada minta, nggak pakai ada tunggu. Kalau di dunia kita punya istri belum masak, kita minta dan makan.
Kata istri kita, tunggu dulu, saya masak. Itu pakai ditunggu. Kalau di sana kapan mau makan, mau minum apapun, nggak ada pakai tunggu. Ketika juga serentak dikasih apapun. Udah siap saji, nggak ada basi, nggak ada berubah makanannya. Itu di dalam akhirat. Nggak pakai beli, nggak pakai masak, nggak pakai minta, nggak pakai jalan dulu, datang ke warung, nggak ada. Udah siap sedia itu Allah. Itu paling Allah Ta'ala memang sudah benar-benar siap sediakan itu. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min anhar khalidin fiha abada radhiyallahu anhum. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha maknanya kekal juga sama sama yang tadi. Tapi kekalnya Kan gitu nggak pakai gula kan ya? Nikmatnya dikit, kalau nggak pakai gula hancur. Diangkatnya hancur. Kalau pakai minuman, gede, hancurin. Segini aja selalu. Kalau buat dikit mah, ya. Pernah kalau bikin, itu pernah. Tapi pakai gula tepung. Separuhnya. Kalau mau bikin sedikit, seperempatnya. Kalau gua kan ini udah 2 kilo. Gua sebungkus 1 kilo tuh. Bikin sedikit. Seperempat berarti. Kemarin bikin kue salju itu adonan sisa plastik coklat. Segitu waktu coklatnya nggak ada ya. Habis kan bisa itu. Dia jadiin aja tuh. Kumpulan tuh. Salju di tulang. Wilayah di depan tuh, kamera goyang-goyang. Ini kue udah jadi kue. Jadi itu gulanya nempel nggak mau ke bawah ya. Orang masih bisa buat kalau pakai susu nempel. Kayak gini. Beli 100. Ya, tuh mas sama ibu. Kita kesana itu doang kan kita lagi koordinasi di Barangannya motor. Ayo lu motor lu. Salah jalur kayak Oh iya, mana keluarga Prum mengabadikan. Wah, ayo dong, ayo Mei. Itu bagus tuh. Apaan? Ini kan gunung, nggak boleh.
sebelah kanan, depan kanan kita itu Gunung Lawu. Ini kalau tidak tertutup awan bagus banget sebenarnya, cuma karena tertutup awan. Ada yang tol dengan tol. عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله. Ada bertanggung jawab dalam agama. Katakan kalau seorang diri, wah saya sholat nih udah waktu, itu masih bertanggung jawab namanya. Ada agama itu masih tetap, itu yang paling mahal harganya. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala hilangkan rasa-rasa di dalam hati, itu yang merugi betul-betul. Hidup di dalam dunia hanya bagaikan binatang belaka. Kenapa? Binatang kan cuma hanya makan, minum, tidur, kawin. Makan, minum, tidur, kawin. Itu binatang. Gak ada binatang punya pikiran, gak ada akalnya. Gak ada binatang ingin. Udah sampai ke Telaga Sarangan, tahu gak? Gitu. Mana teman-teman yang lain nih? Iya, Pak Marullah, ya, sahabat kita. Awas, awas. Tip. Oh, kemudian wah, masya Allah. Besok pagi belum tentu, kalau besok pagi hujan nggak kesini besok pagi. Sekarang sore aja. Mana teman yang lainnya? Ayo, sini turun. Udah. نامت أعيني يوما نامت والحنين نما
تحت